Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, senang sekali kita bertemu kembali di acara Tax on Air Fluid atau TOA Fluid ya, yang biasanya kita laksanakan per triwulan atau semester ya. Nah, khusus hari ini kita akan membahas terkait PP 49, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembebasan PPN termasuk yang tidak dikenakan dan tidak atau ya dibebaskan ya Bang, bahasanya ya. Nah, yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini langsung aja kita sudah ketahui bersama ya, Bang Bara. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Luar biasa Mas. Seperti biasa kita selalu sehat dan selalu luar biasa. Kita juga berharap kawan-kawan pajak di rumah atau dimanapun berada tetap sehat juga semuanya. Ya, ini apalagi PPKM udah dicabut statusnya, kita udah nggak pakai masker lagi nih. Iya. Nah, sebelum masuk ke materi, boleh Bang nih cerita sedikit lah tentang apa sih latar belakang dari PP 49 ini gitu. Jadi begini ya Mas ya, PP 49 ini sendiri adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Yang kita tahu bersama, harmonisasi peraturan perpajakan itu terdiri dari beberapa klaster, mulai dari ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, ada PPN juga ada pajak karbon juga ya yang khusus kita bahas hari ini, dan klaster baru seperti pajak karbon itu. Nah, peraturan pemerintah ini adalah aturan turunan. Jadi kan untuk memberi kepastian hukum harus ada aturan turunannya yang mengatur tentang PPN yang dibebaskan dan yang tidak dipungut. Oh gitu. Jadi ini kalau sekilas kemarin aku sempat baca-baca nih Bang. Itu dia jenis-jenis komoditi apa aja yang tidak dikenakan atau dibebaskan itu. Ya lumayan ya. Nanti coba kan kita kulik gitu satu persatu. Kalau mungkin nggak bisa semuanya, nanti bisa komoditi-komoditi yang sifatnya banyak kita gunakan dalam ini ya, kegiatan sehari-hari gitu ya. Iya, benar. Jadi yang diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut ini banyak sekali maksudnya komponen-komponennya. Kalau kita perhatikan di PP-nya sendiri itu sudah disebutkan. Kemudian nanti supaya ada aturan turunan juga per 03-nya. Kalau kita bahas itu mulai dari misalnya nih yang dibebaskan. Yang dibebaskan itu ada BKP tertentu. BKP tertentu itu apa aja contohnya? Vaksin. Vaksin yang dibebaskan itu menurut PP 49 itu ada dua, itu vaksin polio yang dipakai di Pekan Imunisasi Nasional serta vaksin COVID-19 yang kita pakai selama penanganan pandemi kemarin. Vaksin-vaksin yang selain ini itu gimana Bang? Maksudnya sekarang kan gini, kalau polio oke lah ya, itu dipakai di kegiatan Pekan Imunisasi. Cuman kalau COVID sekarang kan rasanya karena sudah kita PPKM juga sudah dicabut itu. COVID itu sepertinya sudah nggak terlalu gawat kayak dulu gitu. Nah, ini untuk yang vaksin-vaksin yang lain gimana? Nah, kalau untuk yang vaksin yang lain Mas, di PP 49 ini kebetulan yang diatur dibebaskan itu cuma ada dua itu, vaksin COVID dan vaksin polio. Berarti untuk vaksin yang lain tidak gitu? Ya, vaksin yang lain tetap dikenakan. Terus kemudian contoh BKP tertentu lainnya itu buku pelajaran Mas, buku pelajaran umum, terus kitab suci dan buku pelajaran agama. Tidak termasuk jurnal dan majalah. Tidak termasuk jurnal dan majalah, Ya, jadi kalau jurnal dan majalah itu tetap dikenakan seperti biasa gitu loh. Kemudian ada juga yang BKP tertentu yang digunakan dalam penanganan bencana nasional, baik yang bersifat itu bencana alam ataupun yang non alam. Kemudian kalau COVID itu berarti dia termasuk bencana ya? COVID itu kan sudah ada ininya ya, keputusan pemerintah bahwa itu adalah bencana nasional. Jadi barang yang digunakan untuk penanganan bencana itu dibebaskan. Nah, kemudian ada juga jasa tertentu seperti jasa konstruksi untuk pembangunan tempat ibadah Mas. Jadi ini juga sama pemerintah diberikan fasilitas. Kemudian jasa konstruksi bangunan untuk korban bencana nasional tadi. Jadi bukan hanya benda-bendanya, jasa konstruksinya juga dibebaskan
dari PPN. Oke. Kemudian ada juga untuk impor barang-barang yang bersifat strategis. Contohnya mesin dan peralatan pabrik. Nah, ini kan diberikan untuk dalam rangka mendorong produksi dalam negeri. Jadi diberikan fasilitas, dibebaskan PPN. Untuk merangsang dunia usaha gitu ya. Benar, Mas. Kemudian ada juga barang hasil kelautan dan perikanan. Contohnya udang. Mas kalau senang makan udang itu dibebaskan. Oh ya, ini agak menarik ini Bang, karena apa namanya, untuk yang hasil kelautan dan perikanan ini kan pasti ada batasan-batasan kan, komoditinya apa aja gitu. Iya. Nah, kalau misal saya suka cumi nih, apakah cumi itu termasuk itu? Nah, kalau di PP 49 ini sebenarnya diatur, Mas, itu masuk dalam PP 49. PP 49 yang mendapatkan fasilitas ini. Kemudian bukan cuma itu, kerang juga itu dibebaskan. Tapi itu komoditinya sudah ditetapkan Bang, ya, maksudnya sebatas hanya itu saja gitu. Iya. Sudah disebutkan secara spesifik bahwa ikan ini gitu ya. Nah, jadi dia memang sudah disebutkan. Jadi dia sifatnya positif list, mereka. Oh, ada. Jadi kalau dia disebutkan dalam aturan, dia dibebaskan. Kalau tidak, ya tidak gitu. Apakah ada kemungkinan nanti di kemudian hari, tahun depan atau tahun berikutnya, berarti bisa, kalau namanya positif list ya? Iya, itu bisa Perubahan berubah nanti diperlebar oleh pemerintah. Tapi kan kita belum bisa memprediksi kira-kira nanti ke depannya bagaimana. Cuman ya untuk saat ini itu sudah disebutkan. Sudah ditetapkan. Oke. Sudah disebutkan. Lalu apa lagi Bang ini komoditinya selain yang ikan perikanan tadi? Terus ada ini, Mas, jangat dan kulit mentah yang disamak. Itu juga dibebaskan. Itu yang baik dari sapi, dari kuda itu dibebaskan. Kemudian bukan cuman kulitnya, ternaknya juga itu dibebaskan. Oh iya, ternaknya, Ya, dagingnya gitu. ternaknya, Mas. Ternaknya. Jadi belum Belum lanjut nih. Jadi dia terus kemudian ada juga bibit dan benih pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan. Jadi ya ini sama sih seperti mesin dan peralatan pabrik. Bibit dan benih ya. Iya. Berarti Untuk dia merangsang produksi dalam negeri gitu. Oke. Supaya kita ekspornya nggak banyak. Oh. Bukan ekspor, maaf, impornya. Ekspornya yang banyak. Ekspornya yang banyak. Cuman nggak boleh ekspor benih ya. Iya. Terus kita juga pembebasan juga diberikan kepada pakan ternak. Oke. Tapi nggak termasuk yang untuk pakan ternak hewan, misalnya kayak kucing. Mas punya kucing di rumah itu makanannya kayak whisker itu di rumah pelihara dinosaurus Bang. Termasuk apa enggak? Nah ini kalau bahasanya sih hewan kesayangan ya. Kalau Mas sayang dinosaurusnya sih nggak masuk. Oke. Pakan ikan Makannya ya berarti. Ya benar. Ya, oke, siap. Termasuk juga bahan untuk membuat pakannya, Mas. Bahannya. Iya. Jadi kalau misalnya perlu nih bahan ini untuk buat pakan dalam negeri itu, nah itu juga dibebaskan. Ada batasannya nggak Bang, bahan-bahan itu apa aja gitu? Nah itu ada misalnya jagung, ada dedak, terus iya. Oke. ada namanya feeder meal. Nah, itu ada nanti. Sebenarnya ini, Mas, PP ini bukan cuma tebal aja, penjelasannya pun tebal sebenarnya. Nah, cuman itu, kan ya kita minimal tahu kulit-kulitnya lah. Kulit-kulitnya. Untuk detail-detailnya kita nanti bisa nyari informasi lebih lanjut gitu kan. Kemudian ini juga, Mas, rumah susun itu dibebaskan. Rumah susun. Oke. Dengan batasan ya, itu paling kecil 21 meter, terus tidak lebih besar dari 36 meter. Itu ada di penjelasannya. Nanti untuk lebih detail bisa lihat di PP-nya sendiri. Oke. Kemudian ada bahan baku untuk kerajinan perak, listrik termasuk biaya penyambungannya. Kemudian ada air bersih juga. Nah, air bersih, oke. Untuk bidang pertahanan dan keamanan. Kalau air bersih itu dia apakah yang air kemasan gitu yang siap minum nggak? Misal merek A, B, C itu apakah termasuk yang kayak gitu? Sayangnya tidak termasuk, Mas. Tidak ya, berarti. Ya, yang masuk itu ya yang diberikan melalui tangki PDAM atau melalui sambungan pipa air bersih ya, pipa air bersih. Nah, termasuk ongkos sambungnya dan pembelian pipanya gitu ya. Iya. Jadi yang air minum isi ulang itu nggak masuk, Mas. Nggak masuk ya? Ya, termasuk yang kalau misalnya
kawan-kawan pajak di rumah itu sering ganti galon gitu ya. Betul, isi ulang biasanya kan Isi kita kan. ulang Ya, itu. itu berarti nggak termasuk ya. Ya nggak termasuk. Nah ini biasanya nanti ada yang beda persepsi ya, ini diperjelas ya, maksudnya untuk yang apa namanya air kemasan atau isi ulang itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Oke, lanjut Bang. Kemudian untuk fasilitas juga diberikan ya tentu untuk kita sendiri di bidang pertahanan dan keamanan, Mas. Oke. Nggak mungkin dong kita menggunakan senjata terus sama negara dikenakan PPN. Nah, Itu iya ya. Iya. Kita perang berarti ngitung nanti berapa peluru Rugi sendiri nanti. jumlah peluru yang kita tembakkan harganya ngitung. Jadi yang untuk pertahanan dan keamanan ini juga dapat fasilitas itu senjata, amunisi, termasuk helmnya, helm dan jaketnya juga. Kalau untuk Kendaraannya juga kendaraan perang gitu misalnya. kendaraan darat khusus. Darat khusus, oke. Radar, oke. nah, termasuk radar dan suku cadang yang ada di kendaraan tersebut. Oke, lanjut Bang. Kemudian kendaraan khusus, kendaraan dinas khusus kepresidenan. Oh, kendaraan mobil presiden. Mobil presiden itu Presiden. ya kepala negara kita berikan fasilitas. Ini kan juga untuk kepentingan negara, Mas ya. Betul. Kemudian yang barang untuk keperluan museum. Museum. Museum termasuk yang kebun binatang. Jadi misalnya nih kita dari China kemarin dipinjamkan panda untuk kebun binatang. Nah, pandanya nggak mungkin dikenain PPN. Oh, iya. Itu yang apa namanya itu yang peruntukannya di kita nanti di kebun binatang. Iya. Nah, kalau yang museum juga itu dibebaskan, Mas. Jadi kalau kalau dari luar negeri kita dapat pinjam dari Belanda misalnya ya. Tongkatnya Pangeran Diponegoro itu. Nah, tongkatnya apa? Kalau dari Belanda itu kan sebenarnya kita bukan minjam sih, Mas. Itu kita dipulangkan kan. Itu penyerahan. Tidak terutang itu tidak. Oke, siap. Lanjut, Bang. Kemudian barang tertentu yang termasuk dalam kebutuhan pokok. Contohnya itu ya beras, jagung, sagu, ya daging, telur. Kalau ini sudah jelas ya kebutuhan pokok ya. Ya, kebutuhan pokok. Nanti detailnya ada semuanya. Gula juga itu dibebaskan itu dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tumbuh. Oke. Itu dibebaskan PPN. Kemudian barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Langsung dari sumbernya, berarti dia diambil dari sumber tanpa diolah terlebih dahulu gitu. Nah, kalau udah pengolahan udah lain cerita, Mas. Iya, karena dia udah berubah bentuk gitu ya mungkin. Udah berubah bentuk. Tapi kalau misalnya wajib pajaknya mengeruk langsung dari sumbernya, itu tidak dikenakan PPN. Oke. Kemudian itu termasuk juga LNG, Mas. Gas begitu. Nah, kemudian barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti bangun jembatan itu, atau juga yang dapat pembelanjaan dana hibah seperti dana hibah, ya. Kemudian juga masalah kepentingan umum ini juga kan seperti obat-obatan, Mas. Obat-obatan yang diimpor yang menggunakan dana APBN atau APBD itu untuk kepentingan masyarakat itu tidak dikenakan PPN. Obat-obatan ya, impor obat-obatan ya? Iya. Dengan menggunakan APBN atau APBD? Benar. Jadi kalau kita ke puskesmas, itu obat kan kalau kita pakai BPJS kan gratis. Betul. Nah, itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kesehatan. Jadi sama pemerintah itu tidak dikenakan PPN. Ini juga untuk membantu masyarakat. Siap. Selain itu juga termasuk bahan-bahan terapi ya, Mas ya. Bahan terapi yang untuk kepentingan masyarakat itu juga dibebaskan PPN. Banyak sebenarnya, Mas. Nah, kemudian ada jasa pelayanan kesehatan medis itu juga dibebaskan dari PPN, termasuk itu terapinya itu dibebaskan. Kemudian jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan yang diserahkan di dalam perbankan tidak dikenakan PPN. Kalau kita menyerahkan uang kemudian dikenakan PPN, pengenaan PPN-nya harus kena PPN lagi dong. Betul. Jadi dia ribet ya. Jadi jasa keuangan itu nggak dikenakan PPN. Nanti agak ini ya. Kemudian jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum itu juga tidak dikenakan PPN. Jasa angkutan umum. Kalau jasa angkutan umum itu berarti yang sehari-hari kita pergunakan itu, Bang ya. Benar. Cuman kalau misal dia jasa angkutan umum, tapi dalam prakteknya dia
tidak menjalankan kegiatan terkait dengan angkutan umumnya. Jadi misal abang punya inilah PO gitu, cuman ini nggak dipakai berkegiatan angkutan umum gitu loh, cuman disewakan gitu misalnya. Berarti gimana bang? Jadi kalau jasa angkutan umum ini mas, kita merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub. Betul. Jadi kalau Kemenhub menentukan bahwa itu adalah angkutan umum, itu dibebaskan. Tapi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan ya, misalnya yang berplat kuning itu tidak digunakan dalam angkutan umum tapi disewakan, itu nanti itu tetap dikenakan karena sewa itu kan jelas dia. Kemudian yang dibebaskan juga alat angkutan yang di air dan udara, termasuk kereta api dan alat keselamatannya, kapal angkutan laut, pesawat udara, termasuk suku cadang dan pemeliharaannya, itu kemudian komponen kereta api, emas batangan yang emas batangan yang digunakan untuk cadangan devisa negara, persewaan pesawat udara, persewaan kapal, pelabuhan. Wah, ternyata banyak banget ya bang ya. Banyak banget. Ini kalau kita satu-satu kayaknya agak ini ya, rumit itu untuk diingat-ingat gitu. Nah, atau gini aja bang, kita ada beberapa titipan pertanyaan terkait PP 49 ini yang lebih bersifat praktikal atau real di masyarakat ya gitu. Yang pertama, bagaimana jika misal WP ini hanya melakukan penyerahan yang dimaksud dalam PP 49 dibebaskan atau tidak dikenakan itu, jika penyerahannya di atas 4,8 miliar setahun, apakah dia wajib PKP atau gimana? Nah, walaupun penyerahan barang atau jasa yang dilakukan itu semuanya kan dapat fasilitas dibebaskan, artinya dia tidak dikenakan PPN. Tapi apabila total penyerahannya telah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka sesuai peraturan PMK 68 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan PMK 197 tahun 2013, dia harus tetap dikukuhkan sebagai PKP. Oh gitu. Jadi yang sudah di atas aja ya. Jadi dia walaupun penyerahannya bebas PPN di atas 4,8 tetap PKP, cuman dia kode fakturnya tertentu gitu kan ya. Oke, siap. Nah, tadi juga disinggung masalah vaksin tadi. Jadi selain vaksin polio dan COVID yang mendapat fasilitas pembebasan PPN itu gimana nih ininya bang? Nah, di pasal 3 ayat 1 di dalam PP 49 tahun 2022 ini sudah jelas ya diatur mas. Itu tadi vaksin yang dapat fasilitas itu cuma 2 itu. Oh, cuma polio tadi sama COVID tadi ya? Ya, jadi kalau seperti ada vaksin PCV atau vaksin apa, saya bukan ahli kesehatan yang selain itu berarti tidak ya, itu berarti itu tetap. Nah, kemudian prosedurnya seperti apa untuk mendapatkan fasilitas PPN ini bang? Apakah kita harus mengajukan SKB seperti layaknya kita mengajukan secara normal atau gimana gitu? Nah, ini kalau kita baca ya di PP 49 itu di pasal 5 itu udah diatur sebenarnya mas. Oke, siap. Kalau vaksinnya itu wajib pajak itu cuma melakukan impor tanpa perlu mengajukan SKB. Jadi dia kalau boleh dibilang itu seperti otomatis sih mas. Yang terkait dengan PP 49 ini ya? Iya, benar. Berarti kalau yang di luar itu sesuai dengan ketentuan yang di luar PP 49 gitu ya? Iya. Oke, siap. Kalau mengenai SKB, gimana caranya kita membedakan mengapa ada barang PPN dibebaskan memerlukan SKB PPN dan tanpa SKB PPN? Nah, kalau yang tanpa SKB PPN itu kan yang udah diatur dalam peraturan yang sifatnya umum. Jadi kalau itu yang perlu PPN itu biasanya objeknya yang spesifik dan subjeknya juga terbatas, mas. Itu kenapa kita perlu mekanisme SKB itu, tentu untuk pengawasan kita juga, untuk wajib pajak mana yang mendapatkan fasilitas itu, supaya kita nanti kita di sini kan ada air, nanti lebih gampang dia ngawasinya. Berarti untuk yang komoditi atau produk-produk impor tanpa SKB nanti BC harusnya sudah otomatis tahu ya? Ya, bisa dibilang kira-kira begitu mas. Nanti tapi ada ketentuan nanti lebih lanjut di bea cukainya bagaimana itu pemberian fasilitas pembebasan bea masuknya. Tapi sepanjang BKP dan subjek yang berhak mendapat fasilitas PPN sesuai dengan PP 49 ini tadi, itu impornya pasti akan diberikan kemudahan atau maksudnya ini biar nanti tidak terjadi kebingungan itu di wajib pajak ini kan sudah sesuai PP 49, karena ya nggak bisa kita pungkiri ya,
SDM kita gitu, Ya. termasuk fiskus atau mungkin petugas di lapangan juga ya harus mengetahui ini gitu. Ya, jadi nanti silakan aja nanti wajib pajak melakukan impor yang di PP 49 ini koordinasi Oke, dengan siap. bea cukainya. Nah kemudian terkait emas tadi Bang, ini Ya. masih agak ini ya. Hasil peleburan sendiri, misal saya punya beberapa perhiasan, terus saya lebur gitu. Saya lebur jadi satu, jadi emas batangan. Nah, apakah ini yang termasuk dibebaskan ini? Nah, kalau di peraturan PP 49 itu Mas disebutkan ya, kalau emas batangan yang dibebaskan itu adalah yang untuk kepentingan cadangan devisa negara. Itu pun dia harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kriterianya itu adalah bentuknya Mas, harus berupa batangan. Batangan, oke, harus Jadi batangan. nggak boleh dalam bentuk perhiasan. Kemudian Kemudian juga kadarnya minimal 99,99%. wah, ada kadar minimal. Iya. Sertifikat. Ya, itu Oke. adalah syarat ketiganya. Kadarnya tadi itu dibuktikan dengan sertifikat. Dan penyerahan emas yang dibebaskan ini bukan hanya terbatas pada penyerahan yang fisik, tapi juga digital. Di era digital sekarang kan ada yang emas digital itu. Nah, itu juga termasuk yang tidak dikenakan Gitu. PPN. Tetapi Siap. kalau kasus yang Mas sebutkan tadi, yang misalnya Mas punya kalung atau Iya. punya gelang, Gelang gitu kan. kemudian Tak lebur dilebur gitu. Jadi emas jadi emas batangan. batangan, nah itu tidak termasuk Mas dalam yang diatur ini. Jadi ketentuannya pakai ketentuan umum. Oke, nah ternyata materinya banyak banget ya Bang ya. Iya. Jadi mungkin di kesempatan kali ini belum mencakup secara keseluruhan gitu kan. Nanti ya kita bisa lebih dalam menggali di PP-nya ya Bang ya. Iya. Jadi ini kayaknya tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan gitu, Benar, Bang. kelas pajak gitu. Jadi apa ya, ini memang harus kita pelajari secara spesifik sih kalau mau mendalam. Cuman kalau di WP kan mungkin tersegmentasi gitu, dia per apa namanya? Iya. Sesuai ini dia menjalankan usaha apa? Betul. Nah, kalau kita kan sebagai orang umum gitu aja, kita nggak ada, kita wah ini kalau misal ada hal-hal yang ditanyakan gitu terkait, nah kita harus tahu gitu loh secara spesifik. Itu tadi kawan pajak memang agak susah ya rasanya kalau kita secara spesifik memahami, ya kita memang harus terus belajar gitu. Dan di satu kali pertemuan seperti ini rasanya belum cukup untuk kita memahami secara keseluruhan. Nah, seperti kata Bang Bara tadi ya, jika nanti kawan pajak ada kesulitan, silahkan kawan pajak bisa menghubungi kontak kita di Linktree, juga di media sosial kita di Instagram dan Twitter dengan username @pajakfluid. Kita juga punya Facebook resmi ya di KPP Pratama Jakarta Fluid. Nah, akhir kata kami mohon maaf jika selama acara ini ada kesalahan kata atau tingkah laku kami. Sampai jumpa lagi di acara dan kesempatan berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.